Oke, selamat datang di Istana Mobil Jakarta. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita ada mobil 3 baris, yaitu Nissan Grand Livina SV tahun 2014. Ya, kebetulan yang tersedia saat ini di showroom kami itu warnanya warna putih mutiara, dan warnanya itu masih sangat terjaga ya, walaupun usianya udah menyentuh lebih dari 10 tahun. Akan tapi mulai dari look, secara sekilas mobil ini masih terlihat sangat timelapse ya, walaupun usianya udah lebih dari 10 tahun. Dan sedikit throwback ke masa lalu, Nissan Grand Livina pertama kali muncul di Indonesia adalah pada tahun 2007, kemudian disusul oleh kembarannya yaitu Nissan X-Gear, dan sampai sekarang Livina juga masih bertahan di Indonesia. Dan yang kali ini yang kita review adalah yang tipe SV. Kebetulan yang kembarannya juga ada yaitu tipe XV ya. Mulai dari bagian grill depannya, dari awal Livina muncul dia mempertahankan grill depannya yang model 3 baris seperti ini. Dan untuk di bagian bawahnya sini juga ada variasi ala-ala lubang udara ya. Walaupun ini bukan lubang udara asli. Ini hanyalah untuk variasi plastik di bagian hitamnya. Dan sedikit perbedaan dari tipe SV dan juga tipe XV ialah kalau yang tipe XV dia ada fog lamp untuk di bagian bawah sini, sedangkan yang SV belum tersedia. Hanya sedikit minor, perbedaan minor lah untuk di Grand Livina. Dan kurang lebih seperti inilah untuk lampiran dari Grand Livina ya. Lampu juga masih menggunakan bohlam. Next kita ke bagian sektor mesin. Di bagian mesin, Grand Livina tipe SV ini menggunakan mesin 1500 cc otomatis 5 percepatan dan disalurkan ke roda depan. Dan dari mesin itu menghasilkan output tenaga 107 horsepower dan juga 143 Newton meter. Dan dari mesin tersebut, Nissan mengklaim bahwa untuk rute dalam kota bisa mengkonsumsi bahan bakar yaitu 1:12, dan di dalam tol bisa sampai 1:19 km per liternya. Di bagian profil ban, Grand Livina menggunakan ukuran 185/65 dan juga ring 15 ya. Dan di atas ban sini bisa kita lihat ada lampu sen yang menempel dengan bodi. Next, di bagian atas ini ada spion yang masih model manual, dan ini ada lagi satu perbedaan dibandingkan dengan tipe XV yaitu kembarannya adalah di bagian handle pintunya. Salah satu perbedaan minor antara tipe SV dan juga tipe XV. Sedangkan kalau yang tipe XV itu dia sudah menggunakan handle yang sewarna dengan body. Dan untuk ukuran ground clearance dari Grand Livina adalah 175 mm. Itu tentunya berbeda ya dengan rival-rivalnya seperti Avanza, Xenia, dan lain-lainnya. Akan tetapi Nissan punya niat tersendiri untuk menurunkan ground clearance-nya itu, yaitu adalah untuk menekannya kestabilan ketika berada di kecepatan tinggi. Di bagian belakang sini bisa kita dapatkan adalah yang paling menonjol adalah di bagian handle pintu bagasi ini, karena dia memang tidak sewarna dengan bodi yang membuat kesan sporty pada Grand Livina kali ini ya. Karena yang merupakan ini yang tipe SV itu memang seperti itu perbedaannya dengan yang tipe XV. Terus mundur ke kita turun ke bawah, ada 2 buah sensor parkir ya, di kanan dan juga di kiri, dan di atas ini juga sudah ada wiper belakangnya. Dan juga sudah ada lampu lagi ya di sini, walaupun lampunya ini dia tersembunyi di belakang kaca, jadi tidak menonjol seperti dengan stop lamp yang ini. Dan untuk stop lamp dia masih menggunakan yang bohlam ya, sama yang sen maupun yang di stop lamp juga. Dan di sini juga ada lampu reflektor ya, di kanan dan juga di kiri, yang tentunya berguna ketika di malam hari.
Next kita coba cek di bagian dalam bagasinya. Nah, untuk bagasinya dia tergolong masih cukup ya. Walaupun baris ketiganya ini tidak terlipat, akan tetapi di sini juga masih terdapat satu buah storage lagi ya, yang lumayan cukup besar, bisa untuk penyimpanan toolkit dan juga mungkin barang-barang yang mudah kotor, karena memang di dalam storage penyimpanan ini sudah ada karpet pelapis ya, karpet pelapis yang memudahkan untuk proses pembersihannya nanti jikalau memang storage-nya harus dibersihkan. Kemudian untuk pelipatan kursi di baris ketiga, kita hanya perlu menarik tuas yang ada di atas ini ya. Dan ketika dilipat, maka bagasinya akan rata dengan lantai. Next terus ya, seperti yang bisa teman-teman lihat, untuk ketika bagasi F3 baris ketiganya ini dilipat, maka kapasitas bagasinya pun semakin bertambah, dan bisa teman-teman lihat ya, ini tuh cukup banget, bahkan sampai dengan 4 koper berukuran medium. Jadi untuk urusan akomodasi, Grand Livina ini bisa menjadi pilihan yang tepat buat keluarga maupun anak muda tentunya. Oke, mungkin itu tadi adalah review dari bagian bagasinya. Ya, sekarang saya berada di baris ketiga, yaitu di tempat penumpang. Bisa teman-teman lihat ya, cukup untuk orang dewasa. Tinggi saya 165 cm, dan untuk bagian headroom juga masih tergolong cukup aman, dan juga legroom walaupun sedikit mepet, tapi masih bisa untuk duduk di baris ketiga ini, karena memang Grand Livina ini diciptakan untuk mobil penumpang 7 orang. Di samping sini ada 2 buah cup holder ya, sama juga di penumpang sebelah kirinya, dan juga ada satu lampu kabin di bagian belakang sini ya, untuk penerang di saat ketika keadaan gelap. Dan untuk pengaplikasian pelipatan kursi ini adalah ditariknya tuas yang ada di sini, maka dia akan terlipat dan juga didorong. Nah, kira-kira seperti ini ketika kursi didorong ke depan dan dilipat ya. Ya, kali ini kita berada di baris kedua ya, sebagai seorang penumpang lagi, dan ini adalah posisi mengemudi saya. Dan ketika duduk di baris kedua ini, langsung terasa kalau memang Grand Livina ini diciptakan untuk mobil penumpang ya. Tergolong cukup nyaman juga duduk di baris kedua, apalagi adanya sebuah armrest di sini disertai dengan 2 buah cup holder, dan juga ada ventilasi AC ya untuk di baris kedua. Jadi nggak perlu khawatir untuk di penumpang bagian baris kedua dan ketiga, karena sirkulasi udara akan tetap tersalurkan hingga belakang. Ditambah lagi di sini ada entertainment, yaitu roof monitor ya, sebuah hiburan untuk di baris kedua dan di baris ketiga. Di sini ada sebuah door trim, ada power window, satu buah speaker, dan ada satu buah storage lagi penyimpanan ya, bisa dipakai untuk menyimpan barang-barang kecil dan juga perintilan-perintilan. Next kita ke baris ke depan. Ya, kali ini kita berada di cockpit pengemudi ya, yaitu tempat yang paling utama dari sebuah Grand Livina dan juga tentunya semua mobil. Bisa bisa kita lihat ya, masih sangat tercium ciri khas bau-bau mobil tahun 2010-an awal ya. Kontrol head unitnya seperti ini ya, hanya bisa untuk radio dan juga bisa kita mendengarkan lagu melalui kabel USB. Kontrol AC-nya menggunakan kontrol putar ya, tuas. Ada arah semburan, kecepatan kipas, dan juga suhunya. Ada satu buah power outlet di bagian tengah sini, dan untuk konsol tengahnya modelnya seperti ini ya. Untuk rem tangan, dia rem tangannya model tarik manual, dan di tengah sini lagi tidak ada sebuah storage lagi ya. Jadi storage penyimpanan hanya ada di dashboard sini, dan juga sini ada 2 buah cup holder. Oh iya, dan untuk Grand Livina ini sudah dapat airbag untuk penumpang depan ya. Di sini ada airbag, dan juga di sini ada airbag. Nah, lanjut di bagian setir. Kali ini kita dapatkan ya, setirnya berwarna hitam senada dengan warna dashboardnya, walaupun emang kombinasi warna Grand Livina di bagian interiornya adalah perpaduan hitam
beige dan juga silver di bagian tengah dashboardnya ini. Nah, untuk di bagian door trim sini bisa kita dapatkan ada tombol lock dan juga unlocknya, power window yang auto, satu buah storage penyimpanan lagi, dan ada kontrol electric mirrornya di bagian bawah kisi-kisi AC untuk pengemudi ya di sini. Dan untuk kisi-kisi AC di bagian sudutnya itu berbentuk bulat, sedangkan yang di bagian tengahnya berbentuk kotak persegi panjang. Ya, kira-kira seperti ini untuk dari tampilan layout dashboard dan juga door trim di bagian Grand Livina. Dan untuk model kuncinya dia seperti ini. Model kuncinya dia seperti ini. Sekarang kita coba nyalakan untuk Grand Livina-nya. Ya, inilah tadi review untuk bagian interior Grand Livina SV tahun 2014. Ya, itulah tadi adalah review dari Nissan Grand Livina SV tahun 2014. Ya, bagi teman-teman yang berminat bisa langsung menghubungi WhatsApp marketing kami yang ada di deskripsi, atau juga bisa langsung mengunjungi showroom kami yang ada di Istana Mobil Yogyakarta, tepatnya di Jalan Ireda nomor 91, Keparakan Lor, Mergangsan, Yogyakarta. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram dan juga di TikTok untuk informasi terbarunya ya, karena kita bakal selalu update di sosial media kita setiap harinya. Oke, mobil ini kita jual hanya di 100 jutaan kecil saja ya. Pokoknya langsung aja teman-teman bisa kepoin di Instagram maupun juga di WhatsApp kami. Sampai jumpa di review berikutnya. I should fuck her in the Benz.